Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan kami kelompok dari DKV kelas B UPN Veteran Yogyakarta. Di kesempatan kali ini kami akan membahas rhythm and balance. Perkenalkan anggota kami yaitu ada Aprilia Ardia NPM 15 dari Prodi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta, lalu ada Brigita Etna NPM 58 dari Prodi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta, lalu ada Elisa Gandes NPM 21 dari Prodi Seni Rupa UNS, lalu ada Maya Damayanti NPM 35 dari Prodi Ikom UPN Jogja, lalu ada Mila Wijayanti NPM 42 dari Prodi Seni Rupa UNS, lalu ada saya Rizky Ramadan NPM 86 dari Prodi Administrasi Bisnis UPN Jawa Timur. Lalu materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Brigita Etna, silakan. Baik, next. Di atas lagi, April. Oke. Hope. Oke. Jadi kelompok kami membawakan tema Rhythm and Balance. Jadi di sini ada beberapa ilustrasi, di mana yang dua dari kiri itu merupakan ilustrasi dari desain yang berunsur rhythm, sedangkan gambar 3 dan 4 itu merupakan unsur dari balance. Next. Oke, sebelumnya kita akan mengetahui terlebih dahulu bagaimana definisi dari rhythm and balance ini sendiri. Jadi kalau balance itu merupakan pembagian berat secara visual maupun optis, berguna untuk menciptakan desain komunikatif yang mempunyai nilai estetika. Sedangkan untuk rhythm itu merupakan pengulangan unsur visual dengan jarak tertentu yang menciptakan pola atau tekstur pada desain. Pengulangan dan variasi merupakan kunci utama dari rhythm ini sendiri. Jadi rhythm and balance ini bekerja sama untuk menciptakan karya desain yang stabil, hidup, dan mengejutkan. Next. Silakan dilanjut. Oke, selanjutnya ada fungsi balance dan rhythm. Yang pertama ada fungsi balance. Selain menambahkan kesan estetik pada sebuah desain, balance juga berfungsi untuk membuat desain terasa lebih stabil dan seimbang. Next. Oke, yang kedua ada rhythm. Rhythm atau pengulangan dari unsur visual biasanya digunakan untuk mengatur pengulangan menjadi lebih terstruktur agar menciptakan kesan gerakan yang terorganisir dan menjadikan desain memiliki nilai seni atau nilai estetika. Ya, lalu ada rhythm and balance on marcom atau marketing communication. Kita tahu ada konsep simetri dan asimetri dalam rhythm and balance. Nah, konsep simetri merupakan hal yang lumrah dalam dunia desain visual. Namun konsep asimetri dapat menjadi salah satu pembeda untuk menarik atensi pemirsa, meskipun konsep asimetri jauh lebih susah diaplikasikan daripada konsep simetri. Nah, namun di contoh jurnal kami yaitu Mary Kate dengan jurnal Can Good Design Be Asymmetrical. Nah, di sini dijelaskan bahwa konsep asimetri itu juga konsep desain yang saat ini sangat reliable untuk diaplikasikan, karena dari konsep asimetri kita bisa mempermainkan mood dari konsumen yang akan kita sasar, yaitu dengan membagi objek-objek ke dalam sisi-sisi yang tidak simetris tapi dia cenderung asimetris begitu, sehingga memunculkan kesan elegan begitu. Selanjutnya, nah, blank space atau negative space atau ruang putih. Nah, mata manusia itu cenderung akan melihat sesuatu itu dari sebelah kiri. Untuk
itu kelengkapan sebuah karya tidak ada hubungannya dengan jumlah konten pada tiap sisinya. Negative space di satu sisi dapat menyeimbangkan konten di lain sisi. Nah, jumlah dari negative space yang sesuai untuk halaman sepenuhnya tergantung pada ukuran subjek. Keseimbangan asimetris yang tepat dapat secara otomatis membawa mata konsumen ke titik fokus yang akan kita tuju. Begitu. Jadi negative space di sini juga bisa digunakan sebagai salah satu strategi marketing, yaitu untuk agar mendapatkan atensi dari konsumen. Next. Salah satu contoh perusahaan yang menggunakan teknik balance asimetri adalah Apple. Dengan spanduk Apple, Apple memiliki pendekatan minimalis yang terbukti berhasil bagi perusahaan. Di dunia di mana iklan mencolok terus-menerus bersaing untuk mendapatkan perhatian pemirsa, pendekatan sederhana Apple menyegarkan mata dan terlihat elegan. Next. Mungkin bisa di-scroll ke atas slide. Bentar, Pril, yang gambar tadi. Nah, yang ini. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan bentuk asimetri dalam desain visual, yaitu desain ini atau foto ini mendapatkan penghargaan di European Design Awards. Nah, di sini adalah studio yang berkonsepkan bandara. Jadi, di dalam studio ini terdapat konsep atau foto, yaitu menggunakan banyak sekali negative space yang ada dalam foto dan sedikit break the rules, di mana pada umumnya objek akan ditaruh di tengah oleh seorang desainer, tapi di studio ini sang seniman menaruh objek itu di sebelah kanan, tidak pas di tengah-tengah. Nah, ini akan memicu atensi dari konsumen dan memainkan emosional daripada konsumen yang melihat desain studio yang seperti ini atau konsep foto yang seperti ini. Gitu. Next. Nah, selanjutnya ada poster Piala Dunia atau Piala Asia 2008 di Korea. Nah, di sini sang desainer lagi-lagi tidak menempatkan objek pada tengah-tengah gambar, tapi cenderung dibelokkan sedikit sehingga tidak tepat berada di tengah-tengah, dan juga ada prinsip kontras di sini di mana warna merah sangat dominan mencolok karena backgroundnya memakai warna ini monokrom. Jadi mata akan tertuju pada pemain yang sedang mengambil bola ini, sehingga pesan dari kejuaraan atau kompetisi ini akan tersampaikan kepada penggila bola yang ada di dunia, begitu. Oke, untuk menambahi bentar Pril, di gambar tadi. Oke, di sini itu bisa dilihat bahwa unsur balance dan unsur rhythm itu bekerja sama. Di sini balance itu secara dilihat bisa dilihat itu asimetrik. Tapi di sini mereka itu bekerja sama dan membuat mata orang itu berfokus pada satu titik. Jadi seperti diarahkan ke titik di mana orang yang sedang mau menyundul bola itu. Nah, seperti itu. Next. Seperti yang kita tahu, ritme atau irama adalah pengulangan gerak yang teratur dan terus-menerus dalam bentuk-bentuk alam yang bisa kita ambil contoh sebagai pengulangan gerak pada ombak laut, barisan semut, gerak dedaunan, dan lain-lain. Nah, dalam desain grafis irama merupakan pengulangan unsur visual dengan jarak tertentu yang menciptakan pola dan tekstur pada desain. Pengulangan atau mengulangi unsur serupa dengan cara yang konsisten dan variasi. Nah, kemudian susunan gerak ritme didapat dengan beberapa cara, yaitu dengan 4 cara. Yang pertama ada ritme repetisi murni, yang kedua ritme repetisi alternatif atau variasi, yang ketiga ritme progresi atau gradasi, yang keempat ritme mengalir atau flowing. Nah, seperti yang kita tahu, ritme repetisi murni dengan menyusun materi objek dengan mengulang unsur-unsur yang sama. Kemudian ritme repetisi alternatif atau variasi, yaitu
dengan menyusun materi objek dengan pengulangan yang diberi alternatif variasi. Kemudian yang ketiga, ritme progresi atau gradasi dengan menyusun materi objek dengan variasi perubahan komposisi, ukuran atau warna unsur secara bertahap. Kemudian yang keempat ada ritme mengalir atau flowing dengan menyusun materi objek dengan gerak berkelanjutan. Nah, sedangkan balance atau keseimbangan dalam desain grafis merupakan pembagian yang sama berat baik secara visual maupun secara optis. Balance dibutuhkan untuk menciptakan desain yang komunikatif dan memiliki estetika yang baik. Ada dua pendekatan dasar dalam prinsip keseimbangan. Yang pertama adalah keseimbangan simetris dan yang kedua adalah keseimbangan asimetris. Grandis. Mungkin bisa dilanjut, Grandis. Nah, keseimbangan dalam balance dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada keseimbangan sentral atau radial, yang kedua keseimbangan simetris atau formal, yang ketiga keseimbangan asimetris atau in-normal, yang keempat ada keseimbangan kontras. Keseimbangan sentral atau radial adalah keseimbangan yang diperlihatkan melalui unsur yang relatif sama dari pusat hingga ke keseluruhan tepi, kiri, kanan, atas, dan bawah. Kemudian yang kedua, keseimbangan simetris atau formal adalah keseimbangan yang diperlihatkan melalui unsur yang relatif sama dari pusat hingga sisi, atau dia dari kiri ke kanan dan atau dari atas ke bawah. Kemudian yang ketiga, keseimbangan asimetris atau inormal adalah keseimbangan yang susunan unsurnya pada setiap sisi ditempatkan berbeda, namun tetap memberikan kesan seimbang, baik dengan komposisi vertikal, diagonal, horizontal, ataupun kombinasi. Kesan lainnya adalah gerak, bebas, dan spontan. Kemudian yang keempat adalah keseimbangan kontras. Keseimbangan kontras sendiri adalah keseimbangan yang didapat dengan menyatukan dua hal yang berbeda, baik bentuk, ukuran, maupun warnanya. Untuk menghindari kesan monoton, namun penyatuannya tersebut merupakan unsur pengalih agar kita tidak terlalu kontradiktif. Grandes mungkin? Ya, selanjutnya pengertian dari ritme dan balance merupakan desain dari penggabungan dua jenis desain yang berbeda yang membuat sesuatu desain memiliki karakteristik sendiri, misalnya menggabungkan antara beberapa gambar ombak laut yang disusun simetris. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami tentang materi rhythm and balance. Untuk kurang lebih ataupun ada salah kata, kami mohon maaf. Dan apabila teman-teman sekalian mempunyai referensi tambahan atau saran mengenai literasi dari rhythm and balance, mungkin bisa kita diskusikan di lain kesempatan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat perhatiannya, makasih buat waktunya.